Shalom, soteria, puji Tuhan. Saudara-saudara, selalu saya menyampaikan shalom dan soteria ya. Shalom itu ada damai sejahtera. Dan shalom sendiri memiliki arti bagi saya ya, saya sampaikan. Ada keutuhan, ada keberuntungan, ada kesehatan. Soteria adalah keselamatan. Ya, ada pembebasan saudara-saudara. Untuk pembebasan yang datang dari Tuhan Yesus, ya, termasuk pembebasan dosa, ya, kita boleh menikmati keselamatan kekal. Itu saya katakan selalu shalom, soteria. Saya tekankan itu saudara dalam pelayanan saya di HDM ini, puji Tuhan saudara. Ada beberapa orang yang selalu tanya pada saya mengenai caranya bagaimana doa profetik, Pak. Ya, kalau kita bicara santai saja ini saudara ya, bincang dengan doa. Doa tentu itu seringkali kita memohon ya. Ya, tidak ada salahnya. Ya, Alkitab juga banyak permohonan doa. Ya, itu tidak ada masalah. Berdoa, permohonan, permintaan, mohon kepada Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada yang masalah begini banyak saudara. Ya, ada sakit penyakit, ada masalah ekonomi, masalah keluarga, ya, masalah macam-macam saudara yang dibutuhkan oleh umat manusia selama masih hidup di dunia ini. Kita tidak luput dari masalah saudara-saudara. Kita tidak bisa lari dari masalah. Kita tidak minta masalah, tapi masalah bisa datang. Maka itu janganlah kita berbuat bermasalah saudara-saudara. Saya mau bicara mengenai doa, kembali kepada masalah doa profetik. Doa profetik ini memang berbeda saudara dengan yang namanya permohonan. Saya landasi tentu saja dari masalah Pentakosta ya. Pentakosta di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus loh ya. Kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Ya, itu saudara-saudara. Kuasa untuk apa? Kita lihat. Ya, kuasa untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan, kerajaan surga sudah dekat dan lain sebagainya, termasuk kuasa. Ada otoritas berarti, kuasa itu dari Tuhan. Ini pegang saudara. Ya, kuasa yang datang dari Tuhan ini. Ya, yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan juga menyatu dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dan Roh Allah sendiri menyatu dalam roh kita saudara. Ya, firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu. Dan saya percaya kita menyatu saudara-saudara. Doa profetik ya dengan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Ya, tentu selain tadi saya sudah sampaikan juga ada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Loh ini loh saudara-saudara. Itu ada semua di Alkitab dan kita mau betul mengaktifkan betul-betul ya peranan daripada Roh Allah, Roh Kudus ini yang sudah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Tinggal saudara percaya atau tidak, itu tidak ada masalah. Silakan saudara bisa merenung sendiri, adakah di dalammu ada Roh Kudus? Kalau ada, pakai otoritasnya ini, jangan dikembalikan lagi. Kalau kita berdoa ini, saya sampaikan masalah yang saya sampaikan tadi, yaitu menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan-setan dan seterusnya tadi. Ini saudara-saudara. Nah, doa profetik begini contohnya saudara. Misalnya ada orang sakit, ya, contoh, baik itu ada pendarahan, ya, karena masalah pendarahan ini macam-macam saudara-saudara. Ya, saya sering kali kan melayani yang namanya pendarahan. Ada, ya, di dalam kitab, ya, seorang yang pendarahan itu 12 tahun itu. Ketika menjamah jubah ya Tuhan Yesus, dia sembuh. Ada kuasa, ya. Kalau ada pendarahan atau diare misalnya ini saudara-saudara, ini loh, ikuti saya kalau saudara mau, ya. Mungkin saudara ada minyak, pakai minyak nggak apa-apa, minyaknya sudah dikuduskan, didoakan ya sesuai perintah Tuhan seperti itu. Supaya Roh Kudus yang bekerja melalui minyak, bukan karena minyaknya, Roh Kudus saudara itu sarana fasilitas. Kalau tidak ada perintah Tuhan ya tidak dilakukan saudara. Ya, doa profetik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan tidak ini. Saya perintahkan pendarahan berhenti, diare berhenti. Itu saudara-saudara, ya. Kalau ada penyakit-penyakit yang lain, saudara bisa perintahkan itu diusir. Ya, penyakit apa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan penyakitnya. Itu sebut penyakitnya apa? Sebut saudara-saudara. Katakan penyakit dan perintahkan keluar. Pergi. Pergi. Ya, dari orang yang sakit itu, saudara-saudara. Siapa saja, mau diri sendiri maupun dengan orang lain. Seperti itu, saudara. Mengusir setan juga begitu. Tapi mengusir setan ada caranya, saudara. Supaya saudara, kita ini supaya dipagari dulu. Ya, dibungkus. Istilahnya begitu oleh kuasa Tuhan. Ya, supaya jangan sampai. Katanya kan ada yang melepaskan, mengusir setan, lalu setannya menyerang balik kan begitu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan, ya, setan di mana itu, ya, baik yang ada di dalam tanah, di atas tanah, di udara, semuanya. Kalau saudara berdoakan rumah kan begitu, semua usir setannya. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan setan kau pergi keluar dari rumahku, ya. Demikian juga kalau saudara ada okultisme ini, macam-macam ya di sana, ada sihir, ada tenung, ya, ada peramal, ya, macam-macam ya itu, mantra-mantra itu. Perintahkan aja dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan, sebut saja itu, ya, perintahkan untuk pergi. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa dunia. Ini saya beritahu bagi saudara yang sudah percaya Roh Kudus diam di dalam dirinya. Jangan dikembalikan otoritas. Jadi Tuhan sudah ibaratnya mewariskan kuasa ini kepada kita orang yang percaya, diwarisi saudara. Jangan sampai warisan kembali lagi. Saudara menggunakan hak waris itu, pakai yang benar di dalam nama Dia, nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa profetik, ya. Ingat-ingat baik, begitu caranya. Misalnya kalau sekarang kalau saya mendoakan orang yang leukemia, ya, kanker darah itu, ya itu saya doakan itu orangnya, saya suruh doakan itu ya, itu kan ada pusat, ya, darah merah diproduksi, sumsum tulang belakang, ini di tulang belakang ini dipegang, rapi. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan sumsum tulang belakang membuat butir-butir darah merah yang sehat. Lakukan terus. Masalah berhasil atau tidak, kembali kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ya, jangan ragu-ragu saudara, yang mau memohon juga boleh. Tuhan, sembuhkan si A, si B, begini, begitu. Itu tidak masalah saudara, tapi saya mau ajarkan ini. Doa profetik bukan saya diajarkan oleh siapa-siapa, tapi Roh Kudus menggerakkan saya untuk kita mau menerima apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Oh, saudara-saudara, sudah kuasa ini sudah kita terima, bukan belum apa tidak? Kalau sudah, lakukan, pakai, aktifkan itu dengan percaya. Hidup benar, ya, ya, Roh Kudus yang bekerja. Puji Tuhan, karena saudara ada manfaat menghadapi masalah-masalah yang ada ini. Hati-hati, sudah tidak semua harus diusir, saudara, ya. Masalah hutang piutang itu kadang-kadang kan kesalahannya sendiri. Jadi ini saya ngomong bicara mengenai sakit penyakit dan juga ada okultisme, kuasa gelap tadi. Mungkin ada yang lain yang penting semua harus berjalan sesuai kehendaknya. Jangan sembrono, saudara, ya. Mari saudara, lakukan itu. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua menghadapi masalah ini. Tidak mudah loh saudara, ya. Semua sudah berubah ini. Kita harus gerak cepat. Harus ada perubahan di dalam iman pelayanan kita bersama. Harus ada perubahan saudara. Tidak bisa kita seperti yang lama-lama. Kita harus memperbarui betul. Harus dasarnya juga Alkitab. Dan saya belajar bukan saja saya membaca saudara, tapi Roh Kudus, Roh Tuhan
yang mengajarkan saya begitu rupa. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Silakan saudara yang mau doa profetik atau doa yang memohon, ya silakan aja, tidak ada apa-apa. Sampai di sini saudara. Shalom, soteria. Mari kita nyanyikan saudara. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.